Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengusulkan agar korban judi online mendapatkan bantuan sosial. Dia beralasan bahwa pelaku judi online maupun keluarganya berpotensi menjadi masyarakat miskin baru sehingga perlu ditangani oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Muhadjir mengusulkan agar mereka dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar menerima bansos dari pemerintah. Hal itu disampaikan Muhadjir saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Kamis 13 Juni 2024 lalu. Belakangan, Muhadjir menyebut jika hal itu baru sebatas usulan pribadi dan belum dibahas bersama kementerian atau lembaga terkait. Menurutnya, tidak semua korban judi online bisa menerima bansos dari pemerintah. Namun pemerintah akan tetap melihat kondisi perekonomian dari pihak yang terdampak judi online apakah memenuhi kriteria penerima bansos atau tidak. Meski begitu, usulan tersebut menuai pro dan kontra. Satu di antaranya disampaikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Profesor Asrorun Niam Soleh di kantor MUI Pusat Jakarta seperti diberitakan dari Antara pada hari Sabtu 15 Juni kemarin menegaskan bahwa tidak ada istilah korban dalam judi online. Tidak ada juga istilah kemiskinan struktural akibat dampak judi online karena aktivitas itu merupakan pilihan hidup pelakunya. Niam kemudian membandingkan kasus pelaku judi online dengan masyarakat yang terjerat pinjaman online. Menurut Niam, dalam persoalan pinjol terdapat sejumlah penyedia layanan berlaku curang sehingga menyebabkan penggunanya tertipu dan menimbulkan korban. Sementara dalam kasus judi online, pelaku dengan sadar mempertaruhkan uangnya meski memahami hal itu bertentangan dengan norma agama. Sehingga menurutnya pemberian bansos untuk pelaku judi online dinilai kurang tepat. Apalagi masih ada orang-orang yang lebih layak untuk dibantu daripada membantu pelaku judi online. Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Dia menilai usulan tersebut tidak tepat dan tidak solutif. Pemberian bansos bahkan berpeluang membuat para penjudi daring merasa aji mumpung. Di samping itu, pemberian bansos juga dikhawatirkan merusak upaya pemberantasan korupsi termasuk juga penghapusan kemiskinan. Trubus berpandangan, seharusnya pemerintah fokus memberantas praktik judi online dan memberikan sanksi tegas untuk pihak-pihak yang terlibat. Bila perlu, pemerintah menghukum mati para bandar judi online seperti yang diterapkan kepada bandar narkoba. Berbeda dengan Trubus, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman justru menganggap usulan Muhadjir layak dipertimbangkan untuk diterapkan sementara. Dengan begitu, kebutuhan korban dapat terpenuhi untuk sementara waktu tanpa harus bermain judi online demi mendapatkan uang. Politisi Gerindra itu beranggapan pemberian bansos bisa menjadi pelengkap dari upaya pemberantasan judi online sekaligus mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi memberikan klarifikasi terkait gagasan pemberian bantuan sosial kepada korban judi online Senin 17 Juni 2024. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha di halaman kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin 17 Juni, Muhadjir menegaskan penerima bansos tersebut bukanlah para pelaku judi online. Ia menegaskan penerima bansos tersebut adalah anggota keluarga mereka. Gagasan pemberian bansos kepada korban judi daring merupakan salah satu materi yang diusulkan oleh Kementerian Koordinator PMK dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Perjudian Online. Dalam struktur tim ad hoc tersebut, Menko PMK berperan sebagai Wakil Ketua Satgas, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto yang menjabat sebagai Ketua. Pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring didasarkan pada keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 yang terbit di Jakarta pada 14 Juni 2024. Muhadjir menilai pemberian bansos kepada keluarga korban judi online sangat penting, mengingat mereka tidak hanya mengalami kerugian secara material, tetapi juga kesehatan mental, bahkan hingga berujung pada kematian dalam banyak kasus. Gagasan soal pemberian bansos kepada korban judi online diungkapkan Muhadjir pada Kamis 13 Juni 2024 lalu. Dia pun menyarankan Kementerian Sosial agar memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial. Menurut dia, judi online memiskinkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan masyarakat miskin baru. Masyarakat miskin disebutnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menolak wacana pemberian bansos untuk para penjudi online. Menurut MUI, tidak ada istilah korban dalam judi online karena pada dasarnya mereka melakukan aktivitas itu secara sadar berikut dengan berbagai konsekuensinya. Oleh sebab itu, usulan pemberian bansos untuk penjudi online dinilai kurang tepat sehingga perlu didiskusikan kembali. Sebagaimana diberitakan dari Antara pada Sabtu 15 Juni kemarin, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Profesor Asrorun Niam Soleh di kantor MUI Pusat Jakarta membandingkan antara penjudi online dan korban pinjaman online. Dalam kasus pinjaman online terdapat sejumlah penyedia layanan yang berlaku curang sehingga menyebabkan penggunanya tertipu dan menimbulkan korban. Sedangkan dalam kasus judi online, pelakunya dengan sadar mempertaruhkan uangnya meski memahami hal itu bertentangan dengan norma agama. Nia menambahkan masih ada orang-orang yang layak untuk dibantu dibandingkan para penjudi online, yaitu mereka yang masih mau berusaha dan orang yang gigih mempertahankan hidupnya tetapi berada di garis kemiskinan karena persoalan struktural. Adapun hal ini merupakan tanggapan atas usulan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 13 Juni kemarin, ia mengatakan bahwa masyarakat yang hartanya terkuras karena bermain judi online berpotensi masuk ke dalam kategori warga miskin baru. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar korban judi online ini bisa masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar menerima bansos. Belakangan Muhadjir menyebut jika hal itu baru sebatas usulan pribadi dan belum dibahas bersama kementerian atau lembaga terkait. Menurutnya, tidak semua korban judi online bisa menerima bansos dari pemerintah. Namun pemerintah akan tetap melihat kondisi perekonomian dari pihak yang terdampak judi online apakah memenuhi kriteria penerima bansos atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendi mengusulkan ke Kementerian Sosial agar korban judi online bisa masuk ke dalam DTKS untuk menerima bantuan sosial alias bansos. Menanggapi pernyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia MUI tidak sepakat dengan wacana pemberian bansos untuk korban judi online. Muhadjir mengatakan pihaknya juga merekomendasikan agar Kemensos membina korban judi online yang mengalami gangguan psikososial. Muhadjir mengatakan praktik judi baik secara langsung maupun daring atau online dapat memiskinkan masyarakat. Menurutnya pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab terhadap masyarakat miskin. Namun Muhadjir menegaskan bahwa wacana ini baru usulan pribadinya. Usulan tersebut belum dibahas lebih lanjut di pemerintahan. Muhadjir juga mengatakan tidak semua korban judi online bisa masuk ke daftar DTKS dan menerima bansos dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa mereka yang bisa menerima bansos harus tetap memenuhi kriteria. Meski demikian, Muhadjir menegaskan bahwa mereka, para pelaku judi online, tetap harus ditindak. Kemudian, bagi keluarga korban yang menjadi jatuh miskin, menurutnya perlu diberi bantuan. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI tidak sepakat dengan wacana pemberian bantuan sosial atau bansos untuk korban judi online. Ada beberapa kekhawatiran dengan wacana ini. Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor Asrorun Niam Soleh mengatakan uang bansos yang diberikan bisa saja justru akan digunakan lagi untuk berjudi. Niam menilai tidak ada istilah korban dalam perjudian. Menurutnya penyakit berjudi adalah kesadaran atau pilihan hidup si pelaku. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa banyak orang yang berjudi pada akhirnya ekonominya terpuruk atau jatuh miskin. Dalam pandangannya, hal ini tentu berbeda dengan pinjaman online atau pinjol yang saat ini juga marak di masyarakat. Mereka yang melakukan pinjol bisa saja menjadi korban penipuan akibat kenakalan atau kecurangan dari penyedia layanan. Niam khawatir jika nantinya wacana ini direalisasikan berujung salah sasaran, dan di sisi lain, MUI mengapresiasi upaya pemerintah memberantas judi online, salah satunya yakni dengan membentuk Satgas Judi Online. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Menko PMK Muhadjir Effendi memberikan penjelasan terkait gagasan pemberian bansos kepada korban judi online. Sebab kabar yang beredar terkait gagasan tersebut, kata Effendi, kurang lengkap. Muhadjir Effendi menuturkan bakal melakukan seleksi terhadap penerima bansos yang justru bermain judi online. Seleksi tersebut salah satunya bisa dilihat dari rekening penerima bansos yang mungkin turut diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hal ini menyusul PPATK yang telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang diduga berkaitan dengan judi online. Lebih lanjut, Muhadjir menekankan bahwa pihak yang menjadi sasaran bansos korban judi online bukanlah pelaku. Dia meluruskan pihak yang menerima bansos adalah keluarga pemain judi online yang terdampak. Menurut Muhadjir, keluarga atau individu terdekat yang terdampak pelaku judi online merupakan tanggung jawab negara. Terlebih jika keluarga atau individu tersebut jatuh miskin akibat salah satu anggotanya kecanduan judi online. Tidak hanya mengalami kerugian secara materi, namun juga kesehatan mental, bahkan sampai berujung kematian sebagaimana terjadi dalam banyak kasus. Hal itu, kata Muhadjir, diatur dalam UUD Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun demikian, kata Muhadjir, gagasan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendi memberikan penjelasan terkait gagasan pemberian bansos kepada korban judi online. Muhadjir Effendi menuturkan bakal melakukan seleksi terhadap penerima bansos yang justru bermain judi online. Seleksi tersebut salah satunya bisa dilihat dari rekening penerima bansos yang mungkin turut diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Hal ini menyusul PPATK yang telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang diduga berkaitan dengan judi online. Muhadjir menekankan bahwa pihak yang menjadi sasaran bansos korban judi online bukanlah pelaku. Dia meluruskan pihak yang menerima bansos adalah keluarga pemain judi online yang terdampak. Menurut Muhadjir, keluarga atau individu terdekat yang terdampak pelaku judi online merupakan tanggung jawab negara. Terlebih jika keluarga atau individu tersebut jatuh miskin akibat salah satu anggotanya kecanduan judi online. Tak hanya mengalami kerugian secara materi, namun juga kesehatan mental. Bahkan sampai berujung kematian sebagaimana terjadi dalam banyak kasus. Namun demikian, kata Muhadjir, gagasan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhadjir bahwa korban judi online bisa mendapatkan bansos untuk sementara waktu. Karena memang kita harus melepaskan ketergantungan ya korban-korban tersebut dengan judi online. Jadi kalau dia bisa survive ya, artinya dia akan berkurang keinginannya mengadu nasib dengan bermain judi online. Nah, ini penting untuk melengkapi tindakan penegakan hukum yang sekarang gencar dilakukan oleh Polri. Jadi dari hulu maupun hilir ini ditangani serius soal judi online ini. Kami sepakat sekali. Ya memang memprihatinkan juga jika ada anggota Polri yang terpapar judi online. Cuma memang mereka juga manusia biasa. Dimanapun profesi apapun sangat mungkin terpapar judi online karena memang peredarannya cukup luas. Di DPR, DPRD, saya dengar juga ada juga yang teman-teman yang terpapar. Jadi kalau untuk anggota Polri, saran saya ya secara internal memang harus rutin juga dicek ya masing-masing anggota di smartphone, di handphonenya ya apakah ada aplikasi tersebut ya. Ini untuk meningkatkan kewaspadaan. Ya, jangan dianggap remeh, misalnya ada 1-2 terpapar, tapi lama-lama mengganggu ekonomi keluarga, begitu juga bisa mengganggu kinerjanya sebagai anggota Polri. Jadi dicek handphonenya secara rutin, secara berkala, sambil juga terus diingatkan oleh atasan-atasannya bahwa mengatasi persoalan kesulitan ekonomi, misalnya gaji yang kecil,
tidak bisa dengan judi online ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, sepanjang dia miskin ya iyalah dia berat. Ya kan, judi online sepanjang dia miskin ya dia berat. Ya aku nggak tahu siapa orangnya gitu kan. Ya kalau orangnya tahu ya nggak oke lah. Pekerja imigran ke saya, TPPO ke saya, Kusta ke saya, nggak apa-apa. Saya pahalanya banyak. Bu, ketika ada datanya, bermasalah ketika ada datanya ya Bu ya? Ya kan harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya kan nggak bisa kan, seperti TPPO kami punya. Jadi kami kemarin pekerja imigran itu ada 290 berapa yang dikeluarkan dari tahanan Malaysia, itu yang kita bantu, kita tangani. Itu, tapi kan ada datanya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Bu ya? Iya, enggak apa-apa. Ini dari ada yang kirim surat ke saya. Dia katanya bekas tahanan berkas korban HAM berat gitu. Ya sepanjang dia miskin ya iyalah dia berat. Ya kan, judi online sepanjang dia miskin ya dia berat. Ya kan, pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap gitu kan. Pokoknya miskin gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengusulkan agar korban judi online mendapatkan bantuan sosial. Dia beralasan bahwa pelaku judi online maupun keluarganya berpotensi menjadi masyarakat miskin baru sehingga perlu ditangani oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Muhadjir mengusulkan agar mereka dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar menerima bansos dari pemerintah. Hal itu disampaikan Muhadjir saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Kamis 13 Juni 2024 lalu. Belakangan, Muhadjir menyebut jika hal itu baru sebatas usulan pribadi dan belum dibahas bersama kementerian atau lembaga terkait. Menurutnya, tidak semua korban judi online bisa menerima bansos dari pemerintah. Namun pemerintah akan tetap melihat kondisi perekonomian dari pihak yang terdampak judi online apakah memenuhi kriteria penerima bansos atau tidak. Meski begitu, usulan tersebut menuai pro dan kontra. Satu di antaranya disampaikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Profesor Asrorun Niam Soleh di kantor MUI Pusat Jakarta seperti diberitakan dari Antara pada hari Sabtu 15 Juni kemarin menegaskan bahwa tidak ada istilah korban dalam judi online. Tidak ada juga istilah kemiskinan struktural akibat dampak judi online karena aktivitas itu merupakan pilihan hidup pelakunya. Niam kemudian membandingkan kasus pelaku judi online dengan masyarakat yang terjerat pinjaman online. Menurut Niam, dalam persoalan pinjol terdapat sejumlah penyedia layanan berlaku curang sehingga menyebabkan penggunanya tertipu dan menimbulkan korban. Sementara dalam kasus judi online, pelaku dengan sadar mempertaruhkan uangnya meski memahami hal itu bertentangan dengan norma agama. Sehingga menurutnya pemberian bansos untuk pelaku judi online dinilai kurang tepat. Apalagi masih ada orang-orang yang lebih layak untuk dibantu daripada membantu pelaku judi online. Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Dia menilai usulan tersebut tidak tepat dan tidak solutif. Pemberian bansos bahkan berpeluang membuat para penjudi daring merasa aji mumpung. Di samping itu, pemberian bansos juga dikhawatirkan merusak upaya pemberantasan korupsi termasuk juga penghapusan kemiskinan. Trubus berpandangan, seharusnya pemerintah fokus memberantas praktik judi online dan memberikan sanksi tegas untuk pihak-pihak yang terlibat. Bila perlu, pemerintah menghukum mati para bandar judi online seperti yang diterapkan kepada bandar narkoba. Berbeda dengan Trubus, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman justru menganggap usulan Muhadjir layak dipertimbangkan untuk diterapkan sementara. Dengan begitu, kebutuhan korban dapat terpenuhi untuk sementara waktu tanpa harus bermain judi online demi mendapatkan uang. Politisi Gerindra itu beranggapan pemberian bansos bisa menjadi pelengkap dari upaya pemberantasan judi online sekaligus mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi memberikan klarifikasi terkait gagasan pemberian bantuan sosial kepada korban judi online Senin 17 Juni 2024.
Setelah melaksanakan sholat Idul Adha di halaman kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin 17 Juni, Muhajir menegaskan penerima bansos tersebut bukanlah para pelaku judi online. Ia menegaskan penerima bansos tersebut adalah anggota keluarga mereka. Gagasan pemberian bansos kepada korban judi daring merupakan salah satu materi yang diusulkan oleh Kementerian Koordinator PMK dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Perjudian Online. Dalam struktur tim ad hoc tersebut, Menko PMK berperan sebagai Wakil Ketua Satgas, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Cahyanto, yang menjabat sebagai Ketua. Pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring didasarkan pada keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 yang terbit di Jakarta pada 14 Juni 2024. Muhajir menilai pemberian bansos kepada keluarga korban judi online sangat penting, mengingat mereka tidak hanya mengalami kerugian secara material, tetapi juga kesehatan mental, bahkan hingga berujung pada kematian dalam banyak kasus. Gagasan soal pemberian bansos kepada korban judi online diungkapkan Muhajir pada Kamis 13 Juni 2024 lalu. Dia pun menyarankan Kementerian Sosial agar memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial. Menurut dia, judi online memiskinkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan masyarakat miskin baru. Masyarakat miskin disebutnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menolak wacana pemberian bansos untuk para penjudi online. Menurut MUI, tidak ada istilah korban dalam judi online karena pada dasarnya mereka melakukan aktivitas itu secara sadar berikut dengan berbagai konsekuensinya. Oleh sebab itu, usulan pemberian bansos untuk penjudi online dinilai kurang tepat sehingga perlu didiskusikan kembali. Sebagaimana diberitakan dari Antara pada Sabtu 15 Juni kemarin, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Profesor Asrorun Niam Soleh di kantor MUI Pusat Jakarta membandingkan antara penjudi online dan korban pinjaman online. Dalam kasus pinjaman online terdapat sejumlah penyedia layanan yang berlaku curang sehingga menyebabkan penggunanya tertipu dan menimbulkan korban. Sedangkan dalam kasus judi online, pelakunya dengan sadar mempertaruhkan uangnya meski memahami hal itu bertentangan dengan norma agama. Nia menambahkan masih ada orang-orang yang layak untuk dibantu dibandingkan para penjudi online, yaitu mereka yang masih mau berusaha dan orang yang gigih mempertahankan hidupnya tetapi berada di garis kemiskinan karena persoalan struktural. Adapun hal ini merupakan tanggapan atas usulan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 13 Juni kemarin, ia mengatakan bahwa masyarakat yang hartanya terkuras karena bermain judi online berpotensi masuk ke dalam kategori warga miskin baru. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar korban judi online ini bisa masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar menerima bansos. Belakangan Muhajir menyebut jika hal itu baru sebatas usulan pribadi dan belum dibahas bersama kementerian atau lembaga terkait. Menurutnya, tidak semua korban judi online bisa menerima bansos dari pemerintah. Namun pemerintah akan tetap melihat kondisi perekonomian dari pihak yang terdampak judi online apakah memenuhi kriteria penerima bansos atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menko PMK Muhajir Effendi mengusulkan ke Kementerian Sosial agar korban judi online bisa masuk ke dalam DTKS untuk menerima bantuan sosial alias bansos. Menanggapi pernyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia MUI tidak sepakat dengan wacana pemberian bansos untuk korban judi online. Muhajir mengatakan pihaknya juga merekomendasikan agar Kemensos membina korban judi online yang mengalami gangguan psikososial. Muhajir mengatakan praktik judi baik secara langsung maupun daring atau online dapat memiskinkan masyarakat. Menurutnya pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab terhadap masyarakat miskin. Namun Muhajir menegaskan bahwa wacana ini baru usulan pribadinya. Usulan tersebut belum dibahas lebih lanjut di pemerintahan.
Muhajir juga mengatakan tidak semua korban judi online bisa masuk ke daftar DTKS dan menerima bansos dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa mereka yang bisa menerima bansos harus tetap memenuhi kriteria. Meski demikian, Muhajir menegaskan bahwa mereka, para pelaku judi online, tetap harus ditindak. Kemudian, bagi keluarga korban yang menjadi jatuh miskin, menurutnya perlu diberi bantuan. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI tidak sepakat dengan wacana pemberian bantuan sosial atau bansos untuk korban judi online. Ada beberapa kekhawatiran dengan wacana ini. Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor Asrurun Niam Soleh mengatakan uang bansos yang diberikan bisa saja justru akan digunakan lagi untuk berjudi. Niam menilai tidak ada istilah korban dalam perjudian. Menurutnya penyakit berjudi adalah kesadaran atau pilihan hidup si pelaku. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa banyak orang yang berjudi pada akhirnya ekonominya terpuruk atau jatuh miskin. Dalam pandangannya, hal ini tentu berbeda dengan pinjaman online atau pinjol yang saat ini juga marak di masyarakat. Mereka yang melakukan pinjol bisa saja menjadi korban penipuan akibat kenakalan atau kecurangan dari penyedia layanan. Niam khawatir jika nantinya wacana ini direalisasikan berujung salah sasaran, dan di sisi lain, MUI mengapresiasi upaya pemerintah memberantas judi online, salah satunya yakni dengan membentuk Satgas Judi Online. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menko PMK Muhajir Effendi memberikan penjelasan terkait gagasan pemberian bansos kepada korban judi online. Sebab kabar yang beredar terkait gagasan tersebut, kata Effendi, kurang lengkap. Muhajir Effendi menuturkan bakal melakukan seleksi terhadap penerima bansos yang justru bermain judi online. Seleksi tersebut salah satunya bisa dilihat dari rekening penerima bansos yang mungkin turut diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hal ini menyusul PPATK yang telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang diduga berkaitan dengan judi online. Lebih lanjut, Muhajir menekankan bahwa pihak yang menjadi sasaran bansos korban judi online bukanlah pelaku. Dia meluruskan pihak yang menerima bansos adalah keluarga pemain judi online yang terdampak. Menurut Muhajir, keluarga atau individu terdekat yang terdampak pelaku judi online merupakan tanggung jawab negara. Terlebih jika keluarga atau individu tersebut jatuh miskin akibat salah satu anggotanya kecanduan judi online. Tidak hanya mengalami kerugian secara materi, namun juga kesehatan mental, bahkan sampai berujung kematian sebagaimana terjadi dalam banyak kasus. Hal itu, kata Muhajir, diatur dalam UUD Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun demikian, kata Muhajir, gagasan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menko PMK Muhajir Effendi memberikan penjelasan terkait gagasan pemberian bansos kepada korban judi online. Muhajir Effendi menuturkan bakal melakukan seleksi terhadap penerima bansos yang justru bermain judi online. Seleksi tersebut salah satunya bisa dilihat dari rekening penerima bansos yang mungkin turut diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Hal ini menyusul PPATK yang telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang diduga berkaitan dengan judi online. Muhajir menekankan bahwa pihak yang menjadi sasaran bansos korban judi online bukanlah pelaku. Dia meluruskan pihak yang menerima bansos adalah keluarga pemain judi online yang terdampak. Menurut Muhajir, keluarga atau individu terdekat yang terdampak pelaku judi online merupakan tanggung jawab negara. Terlebih jika keluarga atau individu tersebut jatuh miskin akibat salah satu anggotanya kecanduan judi online. Tak hanya mengalami kerugian secara materi, namun juga kesehatan mental. Bahkan sampai berujung kematian sebagaimana terjadi dalam banyak kasus. Namun demikian, kata Muhajir, gagasan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhajir bahwa korban judi online bisa mendapatkan bansos untuk sementara waktu.
karena memang kita harus melepaskan ketergantungan ya korban-korban tersebut dengan judi online. Jadi kalau dia bisa survive ya, artinya dia akan berkurang keinginannya mengadu nasib dengan bermain judi online. Nah, ini penting untuk melengkapi tindakan penegakan hukum yang sekarang gencar dilakukan oleh Polri. Jadi dari hulu maupun hilir ini ditangani serius soal judi online ini. Kami sepakat sekali. Ya memang memprihatinkan juga jika ada anggota Polri yang terpapar judi online. Cuma memang mereka juga manusia biasa. Dimanapun profesi apapun sangat mungkin terpapar judi online karena memang peredarannya cukup luas di DPR, DPRD. Saya dengar juga ada juga yang teman-teman yang terpapar. Jadi kalau untuk anggota Polri, saran saya ya secara internal memang harus rutin juga dicek ya masing-masing anggota di smartphone dan di handphonenya ya apakah ada aplikasi tersebut ya. Ini untuk meningkatkan kewaspadaan. Ya, jangan dianggap remeh, misalnya ada 1-2 terpapar, tapi lama-lama mengganggu ekonomi keluarga, begitu juga bisa mengganggu kinerjanya sebagai anggota Polri. Jadi dicek handphonenya secara rutin, secara berkala, sambil juga terus diingatkan oleh atasan-atasannya bahwa mengatasi persoalan kesulitan ekonomi, misalnya gaji yang kecil, tidak bisa dengan judi online ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, sepanjang dia miskin ya iyalah, dia berat. Ya kan, judi online sepanjang dia miskin ya dia berat. Ya, aku nggak tahu siapa orangnya, gitu kan. Ya kalau orangnya tahu, ya nggak oke lah. Pekerja imigran ke saya, TPPO ke saya, Kusta ke saya, enggak apa-apa. Saya pahalanya banyak. Bu, ketika ada datanya, ketika ada datanya ya Bu ya? Ya kan harus ada datanya, kalau nggak ada datanya kan nggak bisa, kayak seperti TPPO kami punya. Jadi kami kemarin pekerja imigran itu ada 290 berapa yang dikeluarkan dari tahanan Malaysia, itu yang kita bantu, kita tangani. Itu, tapi kan ada datanya. Berarti tidak menutup kemungkinan ya Bu ya? Iya, enggak apa-apa. Ini dari ada yang kirim surat ke saya. Dia katanya bekas tahanan berkas korban HAM berat gitu. Ya sepanjang dia miskin ya iyalah dia berat. Ya kan, judi online sepanjang dia miskin ya dia berat. Ya kan, pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap gitu kan. Pokoknya miskin gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengusulkan agar korban judi online mendapatkan bantuan sosial. Dia beralasan bahwa pelaku judi online maupun keluarganya berpotensi menjadi masyarakat miskin baru sehingga perlu ditangani oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Muhadjir mengusulkan agar mereka dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar menerima bansos dari pemerintah. Hal itu disampaikan Muhadjir saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Kamis 13 Juni 2024 lalu. Belakangan, Muhadjir menyebut jika hal itu baru sebatas usulan pribadi dan belum dibahas bersama kementerian atau lembaga terkait. Menurutnya, tidak semua korban judi online bisa menerima bansos dari pemerintah. Namun, pemerintah akan tetap melihat kondisi perekonomian dari pihak yang terdampak judi online, apakah memenuhi kriteria penerima bansos atau tidak. Meski begitu, usulan tersebut menuai pro dan kontra. Satu di antaranya disampaikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Profesor Asrorun Niam Soleh di kantor MUI Pusat Jakarta, seperti diberitakan dari Antara pada hari Sabtu 15 Juni kemarin, menegaskan bahwa tidak ada istilah korban dalam judi online. Tidak ada juga istilah kemiskinan struktural akibat dampak judi online karena aktivitas itu merupakan pilihan hidup pelakunya. Niam kemudian membandingkan kasus pelaku judi online dengan masyarakat yang terjerat pinjaman online. Menurut Niam, dalam persoalan pinjol terdapat sejumlah penyedia layanan berlaku curang sehingga menyebabkan penggunanya tertipu dan menimbulkan korban.
Sementara dalam kasus judi online, pelaku dengan sadar mempertaruhkan uangnya meski memahami hal itu bertentangan dengan norma agama, sehingga menurutnya pemberian bansos untuk pelaku judi online dinilai kurang tepat. Apalagi masih ada orang-orang yang lebih layak untuk dibantu daripada membantu pelaku judi online. Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Dia menilai usulan tersebut tidak tepat dan tidak solutif. Pemberian bansos bahkan berpeluang membuat para penjudi daring merasa aji mumpung. Di samping itu, pemberian bansos juga dikhawatirkan merusak upaya pemberantasan korupsi termasuk juga penghapusan kemiskinan. Trubus berpandangan, seharusnya pemerintah fokus memberantas praktik judi online dan memberikan sanksi tegas untuk pihak-pihak yang terlibat. Bila perlu, pemerintah menghukum mati para bandar judi online seperti yang diterapkan kepada bandar narkoba. Berbeda dengan Trubus, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman justru menganggap usulan Muhadjir layak dipertimbangkan untuk diterapkan sementara. Dengan begitu, kebutuhan korban dapat terpenuhi untuk sementara waktu tanpa harus bermain judi online demi mendapatkan uang. Politisi Gerindra itu beranggapan pemberian bansos bisa menjadi pelengkap dari upaya pemberantasan judi online sekaligus mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi memberikan klarifikasi terkait gagasan pemberian bantuan sosial kepada korban judi online Senin 17 Juni 2024. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha di halaman kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin 17 Juni, Muhadjir menegaskan penerima bansos tersebut bukanlah para pelaku judi online. Ia menegaskan penerima bansos tersebut adalah anggota keluarga mereka. Gagasan pemberian bansos kepada korban judi daring merupakan salah satu materi yang diusulkan oleh Kementerian Koordinator PMK dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Perjudian Online. Dalam struktur tim ad hoc tersebut, Menko PMK berperan sebagai Wakil Ketua Satgas, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Cahyanto, yang menjabat sebagai Ketua. Pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring didasarkan pada keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 yang terbit di Jakarta pada 14 Juni 2024. Muhadjir menilai pemberian bansos kepada keluarga korban judi online sangat penting, mengingat mereka tidak hanya mengalami kerugian secara material, tetapi juga kesehatan mental, bahkan hingga berujung pada kematian dalam banyak kasus. Gagasan soal pemberian bansos kepada korban judi online diungkapkan Muhadjir pada Kamis 13 Juni 2024 lalu. Dia pun menyarankan Kementerian Sosial agar memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial. Menurut dia, judi online memiskinkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan masyarakat miskin baru. Masyarakat miskin disebutnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menolak wacana pemberian bansos untuk para penjudi online. Menurut MUI, tidak ada istilah korban dalam judi online karena pada dasarnya mereka melakukan aktivitas itu secara sadar berikut dengan berbagai konsekuensinya. Oleh sebab itu, usulan pemberian bansos untuk penjudi online dinilai kurang tepat sehingga perlu didiskusikan kembali. Sebagaimana diberitakan dari Antara pada Sabtu 15 Juni kemarin, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Profesor Asrorun Niam Soleh di kantor MUI Pusat Jakarta membandingkan antara penjudi online dan korban pinjaman online. Dalam kasus pinjaman online terdapat sejumlah penyedia layanan yang berlaku curang sehingga menyebabkan penggunanya tertipu dan menimbulkan korban. Sedangkan dalam kasus judi online, pelakunya dengan sadar mempertaruhkan uangnya meski memahami hal itu bertentangan dengan norma agama. Nia menambahkan masih ada orang-orang yang layak untuk dibantu dibandingkan para penjudi online, yaitu mereka yang masih mau berusaha dan orang yang gigih mempertahankan hidupnya tetapi berada di garis kemiskinan karena persoalan struktural. Adapun hal ini merupakan tanggapan atas usulan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 13 Juni kemarin,
Ia mengatakan bahwa masyarakat yang hartanya terkuras karena bermain judi online berpotensi masuk ke dalam kategori warga miskin baru. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar korban judi online ini bisa masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar menerima bansos. Belakangan Muhadjir menyebut jika hal itu baru sebatas usulan pribadi dan belum dibahas bersama kementerian atau lembaga terkait. Menurutnya, tidak semua korban judi online bisa menerima bansos dari pemerintah. Namun pemerintah akan tetap melihat kondisi perekonomian dari pihak yang terdampak judi online apakah memenuhi kriteria penerima bansos atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendi mengusulkan ke Kementerian Sosial agar korban judi online bisa masuk ke dalam DTKS untuk menerima bantuan sosial alias bansos. Menanggapi pernyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia MUI tidak sepakat dengan wacana pemberian bansos untuk korban judi online. Muhadjir mengatakan pihaknya juga merekomendasikan agar Kemensos membina korban judi online yang mengalami gangguan psikososial. Muhadjir mengatakan praktik judi baik secara langsung maupun daring atau online dapat memiskinkan masyarakat. Menurutnya pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab terhadap masyarakat miskin. Namun Muhadjir menegaskan bahwa wacana ini baru usulan pribadinya. Usulan tersebut belum dibahas lebih lanjut di pemerintahan. Muhadjir juga mengatakan tidak semua korban judi online bisa masuk ke daftar DTKS dan menerima bansos dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa mereka yang bisa menerima bansos harus tetap memenuhi kriteria. Meski demikian, Muhadjir menegaskan bahwa mereka, para pelaku judi online, tetap harus ditindak. Kemudian, bagi keluarga korban yang menjadi jatuh miskin, menurutnya perlu diberi bantuan. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI tidak sepakat dengan wacana pemberian bantuan sosial atau bansos untuk korban judi online. Ada beberapa kekhawatiran dengan wacana ini. Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor Asrurun Niam Soleh mengatakan uang bansos yang diberikan bisa saja justru akan digunakan lagi untuk berjudi. Niam menilai tidak ada istilah korban dalam perjudian. Menurutnya penyakit berjudi adalah kesadaran atau pilihan hidup si pelaku. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa banyak orang yang berjudi pada akhirnya ekonominya terpuruk atau jatuh miskin. Dalam pandangannya, hal ini tentu berbeda dengan pinjaman online atau pinjol yang saat ini juga marak di masyarakat. Mereka yang melakukan pinjol bisa saja menjadi korban penipuan akibat kenakalan atau kecurangan dari penyedia layanan. Niam khawatir jika nantinya wacana ini direalisasikan berujung salah sasaran, dan di sisi lain, MUI mengapresiasi upaya pemerintah memberantas judi online, salah satunya yakni dengan membentuk Satgas Judi Online. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendi memberikan penjelasan terkait gagasan pemberian bansos kepada korban judi online. Sebab kabar yang beredar terkait gagasan tersebut, kata Effendi, kurang lengkap. Muhadjir Effendi menuturkan bakal melakukan seleksi terhadap penerima bansos yang justru bermain judi online. Seleksi tersebut salah satunya bisa dilihat dari rekening penerima bansos yang mungkin turut diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hal ini menyusul PPATK yang telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang diduga berkaitan dengan judi online. Lebih lanjut, Muhadjir menekankan bahwa pihak yang menjadi sasaran bansos korban judi online bukanlah pelaku. Dia meluruskan pihak yang menerima bansos adalah keluarga pemain judi online yang terdampak. Menurut Muhadjir, keluarga atau individu terdekat yang terdampak pelaku judi online merupakan tanggung jawab negara. Terlebih jika keluarga atau individu tersebut jatuh miskin akibat salah satu anggotanya kecanduan judi online. Tidak hanya mengalami kerugian secara materi, namun juga kesehatan mental, bahkan sampai berujung kematian sebagaimana terjadi dalam banyak kasus. Hal itu, kata Muhadjir, diatur dalam UUD Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun demikian, kata Muhadjir, gagasan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Menko PMK Muhadjir Effendi memberikan penjelasan terkait gagasan pemberian bansos kepada korban judi online. Muhadjir Effendi menuturkan bakal melakukan seleksi terhadap penerima bansos yang justru bermain judi online. Seleksi tersebut salah satunya bisa dilihat dari rekening penerima bansos yang mungkin turut diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini menyusul PPATK yang telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang diduga berkaitan dengan judi online. Muhadjir menekankan bahwa pihak yang menjadi sasaran bansos korban judi online bukanlah pelaku. Dia meluruskan pihak yang menerima bansos adalah keluarga pemain judi online yang terdampak. Menurut Muhadjir, keluarga atau individu terdekat yang terdampak pelaku judi online merupakan tanggung jawab negara. Terlebih jika keluarga atau individu tersebut jatuh miskin akibat salah satu anggotanya kecanduan judi online. Tak hanya mengalami kerugian secara materi, namun juga kesehatan mental. Bahkan sampai berujung kematian sebagaimana terjadi dalam banyak kasus. Namun demikian, kata Muhadjir, gagasan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhadjir bahwa korban judi online bisa mendapatkan bansos untuk sementara waktu. Karena memang kita harus melepaskan ketergantungan ya korban-korban tersebut dengan judi online. Jadi kalau dia bisa survive ya, artinya dia akan berkurang keinginannya mengadu nasib dengan bermain judi online. Nah, ini penting untuk melengkapi tindakan penegakan hukum yang sekarang gencar dilakukan oleh Polri. Jadi dari hulu maupun hilir ini ditangani serius soal judi online ini. Kami sepakat sekali. Ya memang memprihatinkan juga jika ada anggota Polri yang terpapar judi online. Cuma memang mereka juga manusia biasa, dimanapun profesi apapun sangat mungkin terpapar judi online karena memang peredarannya cukup luas di DPR, DPRD. Saya dengar juga ada juga yang teman-teman yang terpapar. Jadi kalau untuk anggota Polri, saran saya ya secara internal memang harus rutin juga dicek ya masing-masing anggota di smartphone, di handphonenya ya apakah ada aplikasi tersebut ya. Ini untuk meningkatkan kewaspadaan ya. Jangan dianggap remeh, misalnya ada 1-2 terpapar tapi lama-lama mengganggu ekonomi keluarga, begitu juga bisa mengganggu kinerjanya sebagai anggota Polri. Jadi dicek handphonenya secara rutin, secara berkala, sambil juga terus diingatkan oleh atasan-atasannya bahwa mengatasi persoalan kesulitan ekonomi, misalnya gaji yang kecil, tidak bisa dengan judi online ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, sepanjang dia miskin ya iyalah dia berat. Ya kan, judi online sepanjang dia miskin ya dia berat. Ya aku nggak tahu siapa orangnya gitu kan. Ya kalau orangnya tahu ya nggak oke lah. Pekerja imigran ke saya, TPPO ke saya, Kusta ke saya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya pahalanya banyak. Ketika ada datanya, ketika ada datanya ya Bu ya? Ya kan harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya kan nggak bisa. Kayak seperti TPPO kami punya. Jadi kami kemarin pekerja imigran itu ada 290 berapa yang dikeluarkan dari tahanan Malaysia. Itu yang kita bantu, kita tangani. Itu, tapi kan ada datanya. Berarti tidak menutup kemungkinan Bu ya? Iya, tidak apa-apa. Ini dari ada yang kirim surat ke saya. Dia katanya bekas tahanan berkas korban HAM berat gitu. Ya sepanjang dia miskin ya iyalah dia berat. Ya kan, judi online sepanjang dia miskin ya dia berat. Ya kan, pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap gitu kan. Pokoknya miskin gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengusulkan agar korban judi online mendapatkan bantuan sosial. Dia beralasan bahwa pelaku judi online maupun keluarganya berpotensi menjadi masyarakat miskin baru sehingga perlu ditangani oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Muhadjir mengusulkan agar mereka dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar menerima bansos dari pemerintah. Hal itu disampaikan Muhadjir saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Kamis 13 Juni 2024 lalu. Belakangan, Muhadjir menyebut jika hal itu baru sebatas usulan pribadi dan belum dibahas bersama kementerian atau lembaga terkait. Menurutnya, tidak semua korban judi online bisa menerima bansos dari pemerintah. Namun pemerintah akan tetap melihat kondisi perekonomian dari pihak yang terdampak judi online apakah memenuhi kriteria penerima bansos atau tidak. Meski begitu, usulan tersebut menuai pro dan kontra. Satu di antaranya disampaikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Profesor Asrorun Niam Soleh di kantor MUI Pusat Jakarta seperti diberitakan dari Antara pada hari Sabtu 15 Juni kemarin menegaskan bahwa tidak ada istilah korban dalam judi online. Tidak ada juga istilah kemiskinan struktural akibat dampak judi online karena aktivitas itu merupakan pilihan hidup pelakunya. Niam kemudian membandingkan kasus pelaku judi online dengan masyarakat yang terjerat pinjaman online. Menurut Niam, dalam persoalan pinjol terdapat sejumlah penyedia layanan berlaku curang sehingga menyebabkan penggunanya tertipu dan menimbulkan korban. Sementara dalam kasus judi online, pelaku dengan sadar mempertaruhkan uangnya meski memahami hal itu bertentangan dengan norma agama. Sehingga menurutnya pemberian bansos untuk pelaku judi online dinilai kurang tepat. Apalagi masih ada orang-orang yang lebih layak untuk dibantu daripada membantu pelaku judi online. Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Dia menilai usulan tersebut tidak tepat dan tidak solutif. Pemberian bansos bahkan berpeluang membuat para penjudi daring merasa aji mumpung. Di samping itu, pemberian bansos juga dikhawatirkan merusak upaya pemberantasan korupsi termasuk juga penghapusan kemiskinan. Trubus berpandangan, seharusnya pemerintah fokus memberantas praktik judi online dan memberikan sanksi tegas untuk pihak-pihak yang terlibat. Bila perlu, pemerintah menghukum mati para bandar judi online seperti yang diterapkan kepada bandar narkoba. Berbeda dengan Trubus, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman justru menganggap usulan Muhadjir layak dipertimbangkan untuk diterapkan sementara. Dengan begitu, kebutuhan korban dapat terpenuhi untuk sementara waktu tanpa harus bermain judi online demi mendapatkan uang. Politisi Gerindra itu beranggapan pemberian bansos bisa menjadi pelengkap dari upaya pemberantasan judi online sekaligus mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi memberikan klarifikasi terkait gagasan pemberian bantuan sosial kepada korban judi online Senin 17 Juni 2024. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha di halaman kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin 17 Juni, Muhadjir menegaskan penerima bansos tersebut bukanlah para pelaku judi online. Ia menegaskan penerima bansos tersebut adalah anggota keluarga mereka. Gagasan pemberian bansos kepada korban judi daring merupakan salah satu materi yang diusulkan oleh Kementerian Koordinator PMK dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Perjudian Online. Dalam struktur tim ad hoc tersebut, Menko PMK berperan sebagai Wakil Ketua Satgas, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto yang menjabat sebagai Ketua. Pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring didasarkan pada keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 yang terbit di Jakarta pada 14 Juni 2024. Muhadjir menilai pemberian bansos kepada keluarga korban judi online sangat penting, mengingat mereka tidak hanya mengalami kerugian secara material, tetapi juga kesehatan mental, bahkan hingga berujung pada kematian dalam banyak kasus. Gagasan soal pemberian bansos kepada korban judi online diungkapkan Muhadjir pada Kamis 13 Juni 2024 lalu. Dia pun menyarankan Kementerian Sosial agar memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial. Menurut dia, judi online memiskinkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan masyarakat miskin baru. Masyarakat miskin disebutnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menolak wacana pemberian bansos untuk para penjudi online. Menurut MUI, tidak ada istilah korban dalam judi online karena pada dasarnya mereka melakukan aktivitas itu secara sadar berikut dengan berbagai konsekuensinya. Oleh sebab itu, usulan pemberian bansos untuk penjudi online dinilai kurang tepat sehingga perlu didiskusikan kembali. Sebagaimana diberitakan dari Antara pada Sabtu 15 Juni kemarin, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Profesor Asrorun Niam Soleh di kantor MUI Pusat Jakarta membandingkan antara penjudi online dan korban pinjaman online. Dalam kasus pinjaman online terdapat sejumlah penyedia layanan yang berlaku curang sehingga menyebabkan penggunanya tertipu dan menimbulkan korban. Sedangkan dalam kasus judi online, pelakunya dengan sadar mempertaruhkan uangnya meski memahami hal itu bertentangan dengan norma agama. Nia menambahkan masih ada orang-orang yang layak untuk dibantu dibandingkan para penjudi online, yaitu mereka yang masih mau berusaha dan orang yang gigih mempertahankan hidupnya tetapi berada di garis kemiskinan karena persoalan struktural. Adapun hal ini merupakan tanggapan atas usulan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 13 Juni kemarin, ia mengatakan bahwa masyarakat yang hartanya terkuras karena bermain judi online berpotensi masuk ke dalam kategori warga miskin baru. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar korban judi online ini bisa masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar menerima bansos. Belakangan Muhadjir menyebut jika hal itu baru sebatas usulan pribadi dan belum dibahas bersama kementerian atau lembaga terkait. Menurutnya, tidak semua korban judi online bisa menerima bansos dari pemerintah. Namun pemerintah akan tetap melihat kondisi perekonomian dari pihak yang terdampak judi online apakah memenuhi kriteria penerima bansos atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendi mengusulkan ke Kementerian Sosial agar korban judi online bisa masuk ke dalam DTKS untuk menerima bantuan sosial alias bansos. Menanggapi pernyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia MUI tidak sepakat dengan wacana